Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Anhar, jurusan Sosiologi Angkatan 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil review saya tentang kultur disintegrasi dan integrasi sosial, di mana kultur disintegrasi dan integrasi sosial ini merupakan salah satu subbab dari sebuah buku yang berjudul Disintegrasi dan Integrasi dalam Perspektif Budaya. Kultur disintegrasi dan integrasi sosial ini merupakan salah satu karya tulis dari Adi Suryadi Sofyan, di mana disintegrasi merupakan permasalahan-permasalahan yang berujung pada perpecahan di dalam masyarakat yang saat ini sedang mengancam bangsa Indonesia. Dari berbagai perpecahan tersebut, bangsa Indonesia sekarang membutuhkan yang namanya integrasi atau keserasian di dalam kelompok masyarakat. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya yang namanya disintegrasi maupun integrasi. Salah satunya yaitu kultur atau budaya. Kultur atau budaya yang berbeda menyebabkan terjadinya perpecahan atau disintegrasi. Selain itu, kultur atau budaya yang berbeda-beda menyebabkan sulitnya untuk mencapai integrasi di dalam masyarakat tersebut apabila faktor budaya tersebut tidak dieliminir. Dari sini dapat kita lihat bahwa ketiga hal tersebut saling berhubungan, di mana sebab terjadinya disintegrasi maupun integrasi itu salah satu faktornya yaitu kultur atau kebudayaan satu kelompok dengan kelompok lain yang kurang serasi. Dan sebaliknya, disintegrasi dan integrasi yang tercapai akan membentuk kultur yang baru. Pandangan yang demikian perlu dianalisis lebih jauh dan lebih mendalam lagi melalui studi yang mendalam. Namun, dalam kesempatan kali ini, saya hanya ingin membahas apa dan bagaimana kultur masyarakat itu berproses, sehingga menimbulkan adanya disintegrasi maupun integrasi sosial. Baik, yang pertama itu kita akan membahas tentang kerangka konsep. Di sini ada 3 kerangka konsep yang akan dibahas, yaitu kultur, disintegrasi, dan integrasi sosial. Bicara tentang kultur atau kebudayaan, ada 3 aspek yang dapat menjelaskan hal tersebut, yaitu aspek sistem nilai, aspek pola perilaku, dan aspek materi. Yang termasuk aspek sistem nilai yaitu norma, aturan, hukum, dan ideologi, serta pandangan atau wawasan dalam masyarakat tersebut. Pola perilaku menyangkut tindakan ataupun pola aktivitas dari masyarakat tersebut, serta aspek materi yaitu hasil dari karya suatu masyarakat tersebut. Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan secara sendiri-sendiri. Misalnya, cara pandang wawasan masyarakat terhadap sesuatu tercermin dalam pola perilaku atau tindakan yang ia lakukan pada giliran menerbitkan hasil karya tertentu. Selanjutnya, hubungan kultur dan disintegrasi. Pada konsep ini berpandangan bahwa ada hubungan antara kultur dengan disintegrasi dan integrasi sosial. Disintegrasi dan integrasi sosial muncul karena disebabkan oleh cara berpikir dan cara pandang masyarakat yang terakomodir di dalam nilai, norma, pengetahuan maupun ideologi masyarakat tertentu. Masyarakat berpikir dan berpandangan mengenai hukum, ekonomi, politik terwujudkan di dalam tindakan-tindakan hukum, ekonomi, dan politik tertentu pula. Jadi, kesimpulannya, masyarakat merupakan sebuah sistem yang memiliki kultur dan budaya masing-masing. Perbedaan kultur dan budaya masing-masing tersebut menjadi salah satu faktor penyebab yang namanya disintegrasi atau perpecahan di dalam masyarakat tersebut. Sebaliknya, jika di dalam sistem masyarakat tersebut saling berkaitan, maka faktor inilah yang akan menjadi penyebab yang namanya integrasi atau keserasian di dalam masyarakat tersebut. Baik, yang terakhir, upaya integrasi sosial. Upaya integrasi sosial dapat dilakukan dengan sebagian menghilangkan berbagai faktor penyebab disintegrasi dan menciptakan atau membangun faktor-faktor integrasi. Langkah awal bisa dilakukan dibangun komitmen bersama bahwa disintegrasi
adalah masalah yang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan. Komitmen semacam ini harus paralel dengan praktik penyelenggaraan praktik bermasyarakat dan bernegara, baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Artinya, ada konsistensi antara kata, ucapan, dan tindakan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Selanjutnya, jika komitmen sudah tercapai, segera dilakukan penataan sistem dan struktur yang kondusif terhadap terbangunnya integrasi dan sebagai koreksi terhadap terjadinya disintegrasi. Tentunya, jika hal-hal ini sudah dilakukan, maka saya yakin sedikit demi sedikit disintegrasi akan segera teratasi. Baik, terima kasih sudah menonton. Kepada teman-teman yang ada sedikit masukan atau pendapatnya, silakan masukkan di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.